Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 19 Mei 2022 terangkum dalam Sumiko News. Mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode Alex Nurdin dan mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumsel Muda Imadang kembali dihadirkan secara langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel di ruang sidang Pengadilan Tipikor Palembang. Mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode Alex Nurdin dan mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumsel Muda Imadang kembali dihadirkan secara langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel di ruang sidang Pengadilan Tipikor Palembang. Kamis 19 Mei keduanya dihadirkan langsung di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang dalam pemeriksaan perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya dengan agenda saling memberikan kesaksian di persidangan. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang yang diketuai Yose Rizal SHMH, terdakwa Muda Imadang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Alex Nurdin. Hampir sama seperti sidang sebelumnya, ruang sidang utama PN Palembang dipenuhi pengunjung yang ingin melihat langsung jalannya persidangan. Beberapa petugas kepolisian dibantu dengan petugas Kejati Sumsel turut mengamankan jalan persidangan. Fadli, Sumiko TV melaporkan. Meriahkan HUT Provinsi Sumatera Selatan ke-76 tahun, pemerintah Provinsi Sumsel menggelar Jalan Sehat Kamis 19 Mei. Jalan Sehat diikuti ribuan peserta dan mengambil start dari halaman kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten Aripai Palembang. Meriahkan HUT Provinsi Sumatera Selatan ke-76 tahun, pemerintah Provinsi Sumsel menggelar Jalan Sehat Kamis 19 Mei. Jalan Sehat diikuti ribuan peserta dan mengambil start dari halaman kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten Aripai Palembang. Rute Jalan Sehat dari halaman kantor Gubernur Sumsel, Jalan Jenderal Sudirman menuju lampu merah Simpang Sekip, dilanjutkan ke arah Jalan Dwi Kora 2, kemudian kembali lagi ke kantor Gubernur Sumsel. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu saat melepas peserta Jalan Sehat mengajak seluruh masyarakat mensukseskan Festival Olahraga Masyarakat 6 yang akan dilaksanakan pada Juli mendatang. Tahun ini Sumsel menjadi tuan rumah. Peran masyarakat sangat penting agar Fornas 6 berjalan dengan meriah. Usai Jalan Sehat digelar beberapa perlombaan di halaman kantor gubernur, seperti permainan seledor, tarik tambang, dan permainan rakyat lainnya. Edi Handoko, Sumiko TV melaporkan. Seorang pegawai Pemprov Sumsel pingsan saat mengikuti lomba memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Sumsel ke-76 tahun di halaman kantor Gubernur Sumsel Kamis 19 Mei. Seorang pegawai Pemprov Sumsel pingsan saat mengikuti lomba meriahkan hari ulang tahun Provinsi Sumsel ke-76 tahun di halaman kantor Gubernur Sumsel Kamis 19 Mei. Melihat kejadian tersebut, puluhan pegawai lainnya bergegas memberikan pertolongan. Tim Palang Merah Indonesia langsung mengeluarkan mobil ambulans untuk memberikan pertolongan pertama. Pegawai tersebut sempat sadar setelah diberikan minum, kemudian kembali pingsan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit RK Caritas untuk mendapatkan perawatan. Diketahui pegawai Pemprov Sumsel yang pingsan tersebut bekerja di Biro Umum Pemprov Sumsel. Edi Handoko, Sumiko TV melaporkan. Penumpang kereta api tetap wajib menggunakan masker selama dalam perjalanan. Aturan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang hanya memperbolehkan melepas masker saat berada di ruang terbuka. Penumpang kereta api tetap wajib menggunakan masker selama dalam perjalanan. Aturan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang hanya memperbolehkan melepas masker saat berada di ruang terbuka. Kepala Divisi PT KAI Drive 3 Palembang Junaidi Nasution mengatakan, selaras dengan instruksi Presiden bahwa pihaknya tetap mewajibkan penumpang yang berada di dalam kereta untuk menggunakan masker. Pasalnya instruksi Presiden hanya memperbolehkan masyarakat mengenakan masker ketika berada di luar ruangan.
Sementara untuk para pegawai PT KAI Drive 3 Palembang juga tetap diwajibkan menggunakan masker ketika berada dalam ruang rapat. Denny, Sumeko TV melaporkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Firly Bahuri mengajak seluruh daerah membangun budaya anti korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Firly Bahuri mengajak seluruh daerah membangun budaya anti korupsi. Pada pembukaan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2022 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Geria Agung Palembang Kamis 19 Mei, Firly menyatakan KPK memberikan perhatian kepada seluruh daerah supaya bisa membangun suatu budaya anti korupsi. Melalui kegiatan yang digelar, KPK ingin mendengarkan pendapat dan aspirasi dari seluruh pemerintah daerah guna menghentikan praktek korupsi. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan PPKP ingin memastikan bahwa sistem pencegahan korupsi itu bisa berjalan dengan cara melihat apa yang dikembangkan dengan Monitoring Center for Prevention. Selain itu, Firly juga mengajak semua untuk bersama-sama merapatkan barisan guna untuk menyatukan visi misi dan tindakan dalam pencegahan korupsi. Sementara itu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menyampaikan dukungan terhadap setiap upaya KPK RI dalam membangun budaya anti korupsi itu sendiri. Bahkan lanjut orang nomor 1 di ibu kota Provinsi Sumsel tersebut, korupsi merupakan tindakan yang paling tidak diinginkan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.